Shalom saudara, ya semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua keadaannya baik, sehat dan luar biasa. Dalam segala keadaan, biarlah kita mau terus percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Juga ada di luar negeri, selamat pagi atau selamat siang. Tuhan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah semakin hari kita boleh semakin terus mencari Dia. Sungguh-sungguh menyenangkan hatinya hari ini. Biar kita datang di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Mari kita datang membawa persembahan yang terbaik, yaitu memberi hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di Mesbah Doa malam hari ini dari berbagai suku dan bangsa. Kami datang memuji menyembah Engkau, membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan padamu. Itulah penyembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kami tahu Tuhan, ini hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari bawa pujianmu pada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah persembahan, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, amin. Segenap hidupku bersama. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan hari ini, katakan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu
Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu sebagai penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku berharga Tuhan. Amin Yesus. Di mana Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Yesus. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidup. Amin. Persembah. Lebih lagi, sekali lagi katakan pada Tuhan. Mari bawa hidupmu yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan, kami tahu Tuhan, Engkau meminta hidup yang kami persembahkan bagimu. Hidup yang kudus, yang bebas dari segala dosa-dosa Tuhan. Itu yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Yes Lord Jesus. Dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami percaya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku. Amin Tuhan. Persembahkan. Kami tahu hidup adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bawa hidup kami padamu Tuhan. Pakai hidup kami selama kami ada di dunia ini Bapa. Biar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Aku masih kuat. Katakan di hadapan Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti kami tidak berdaya lagi Tuhan. Amin. Ku tak berdaya lagi hidup ini. Lebih lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, biar ini menjadi doa kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Sebab kami tahu bila saatnya nanti datang Tuhan, kami tidak berdaya lagi.
hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini hidup kita sudah menjadi berkat, saudara? Atau sebaliknya kita hidup mengikuti dosa dan hawa nafsu kedagingan? Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Katakan, ini Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga lihat hidup kami mereka boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Ada Yesus yang menopang kami. Ada Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti. Kalau kami sebagai seorang suami, jadikan hidup kami berarti bagi istri dan anak-anak kami. Kalau kami seorang istri, jadikan hidup kami berarti bagi suami dan anak-anak kami. Kalau sebagai anak-anak, jadikan kami anak-anak yang hidupnya berarti bagi orang tua, bahkan bagi sekeliling kami Tuhan. Karena kami tahu satu saat nanti kami tidak akan berdaya lagi. Tubuh ini sudah kehilangan kekuatannya. Maka disitulah Tuhan, kami harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan. Amin. Aku masih kuat, yes. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, jadikan kami berkat-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau hadir di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hari di setiap Amin. langkah. Engkau hadir dalam hidup kami. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan. Setia
setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah, tandaku berserah kepadamu. selamanya. Selamanya Engkau setia. Lebih lagi saudara katakan, Kau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkah. Kami aman Tuhan, Aman di dalam hadirat-Mu. hadirat. Kau buktikan Tuhan, Buktikan Engkau setia. kan kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah Tuhan, tandaku berserah kepadamu. selama-lamanya. Selamanya Kau setia. setia. Oh, your presence, Lord Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, Lord. Yes. And you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. And you'll never Forsake me. Oh, your presence never leaves me, Lord Jesus. And you'll never forsake me. Mari bersyukur, angkat tanganmu, katakan, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Di di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kau buktikan Engkau setia. kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. tandaku berserah Amin. kepada Oh, selamanya. selamanya Engkau setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau datang dalam hidup kami. Engkau mengubahkan kami Tuhan. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur buat segala karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara ya.
Saya percaya bahwa firman Tuhan akan terus memberikan kekuatan. Saya juga mengucapkan bagi yang mau berlibur ya, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ya ada atas saudara. Yang mau mudik juga hati-hati di jalan, dan biarlah kita mau terus mencari Tuhan di tengah masa-masa libur ini pun. Kita terus mau jangan meninggalkan mesbah doa, jangan meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kita terus mau mencari Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Pendeta Debbie, nama saya Rita Bu, saya tinggal di Cikarang. Saya ingin menyaksikan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Pada bulan Agustus tahun lalu 2021 saya divonis tumor oleh dokter yang kemudian tumor itu berubah menjadi kanker ovarium. Dan puji Tuhan akhirnya saya diambil tindakan untuk operasi. Dan puji Tuhan operasinya berjalan lancar, lalu saya dijadwalkan untuk mengikuti kemo sebanyak 6 kali. Puji Tuhan karena pertolongan Tuhan saya bisa menjalani kemo bersama dengan Tuhan selama 6 kali. Sangat luar biasa Bu penyertaan Tuhan. Kondisi saya saat itu baik-baik saja, bahkan tidak ada perubahan apapun. Di saat kemo di sana saya lihat orang di samping saya sampai muntah-muntah dan juga lemes ketika di kemo. Tetapi Tuhan luar biasa, pada saat saya kemo saya masih seperti biasa, bahkan bisa mengikuti ibadah-ibadah dan doa secara online dan masih bisa memuji-muji Tuhan. Setiap proses bisa saya jalani dengan baik bersama dengan Tuhan. Dan pada tanggal 25 April yang lalu saya dinyatakan sembuh dari segala sakit. Betapa bahagia hati saya dan saya sangat bersyukur atas semua kebaikan Tuhan itu. Setiap hari saya terus setia mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa. Yang tadinya saya hanya ibadah biasa-biasa saja. Tapi setelah mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa, puji Tuhan hidup saya semakin diubahkan. Bahkan setelah saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, saya merasakan kuasa pujian dan penyembahan. Awal ikut, hanya saya yang ikut, kemudian akhirnya suami. Puji Tuhan sekarang anak-anak saya dan ponakan-ponakan saya juga semua ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Tuhan Yesus sangat baik, melalui proses sakit saya banyak yang Tuhan pulihkan. Terima kasih Bu Pendeta Debbie untuk setiap firman yang Ibu beritakan. Kami terus mendoakan Ibu sehat dan Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Saya dan suami juga tidak pernah bosan-bosannya membagikan link Ibu di grup-grup yang kami ada di Facebook. Kiranya banyak jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan Ibu. Tuhan memberkati. Kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa malam ini saudara ya. Seorang ibu yang awalnya divonis kena tumor lalu berubah menjadi kanker menjadi kanker. Tapi dengan semangat yang dari Tuhan dia bisa menjalani semua. Bahkan ketika selesai operasi dia harus menjalani kemo selama 6 kali. Ketika menjalani kemo banyak orang yang tidak kuat saudara karena pusing, mual dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ajaib memberikan Ibu Rita ini kekuatan yang luar biasa sehingga dia mengikuti menjalani kemoterapi tapi tidak merasakan apa-apa, bahkan tetap bisa ikut doa, mesbah doa, tetap ikut memuji menyembah Tuhan. Yang luar biasa tadinya dia menganggap ibadah mesbah doa itu hanya biasa-biasa saja. Tetapi sekarang puji Tuhan dia terus merasakan kuasa pujian dan penyembahan. Karena itu saudara jangan tidak ikut pujian penyembahan ketika ikut mesbah doa, itu justru pujian penyembahan itu yang terpenting. Bahkan dulu hanya dia saja yang mengikuti mesbah doa, sekarang suami dan juga anak-anak bahkan ponakan-ponakan semua sekarang mengikuti mesbah doa.
Apa yang Tuhan buat itu ajaib ya, lewat kesaksian ibu banyak orang dipulihkan, bahkan sampai hari ini ibu dan suami terus membagikan link mesbah doa. Saudara, ya biarlah hidup kita ini mau dipakai Tuhan untuk selalu menjadi alat Tuhan, bahkan membagikan mujizat Tuhan kemanapun kita pergi. Terima kasih Ibu Rita, kesaksiannya yang sangat luar biasa, dan kami juga percaya Ibu disembuhkan sempurna oleh Tuhan agar Ibu bisa bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Iya saudara, kemarin kita sudah baca sampai di Kejadian pasal 42 bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir ketika terjadi kelaparan di Kanaan, lalu saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk membeli gandum ya. Dan Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak kenal dengan Yusuf lagi. Yusuf pura-pura ya membentak mereka, karena Yusuf tahu bahwa ya mereka ini dulu jahat ya. Apakah mereka benar-benar sekarang juga sudah berubah atau belum? Yusuf juga bertanya di mana adiknya Benyamin. Ya, lalu mereka bilang Benyamin ada bersama ayah, dan Yusuf berkata kamu harus pulang. Ya, bawa Benyamin ke sini. Kenapa? Karena Benyamin itu satu-satunya saudara kandung Yusuf, ya, satu mama dan satu pak bapak. Lalu mereka diberikan gandum yang mereka butuhkan, tetapi Yusuf menyuruh pegawainya tidak boleh menarik uang mereka. Jadi dikembalikan uang mereka di dalam gandum mereka. Lalu mereka pulang dan ketemu dengan ayahnya Yakub. Mereka menceritakan apa yang terjadi ya, dan mereka berniat membawa Benyamin datang ke Mesir karena itu adalah permintaan Yusuf, tapi Yakub tidak mengizinkan. Yakub berkata, ya janganlah kamu bawa adikmu itu ya, kata Yakub. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ya, kata Yakub ya. Jadi anakku tidak akan pergi kemana-mana, Yakub berkata ya, karena ya Yakub bilang sudah. Ya dia tidak akan, tetapi jawab Yakub, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, yaitu Yusuf ya. Kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku juga mati, kata Yakub. Jadi Yakub tidak mengizinkan mereka membawa Benyamin untuk ketemu dengan Yusuf. Dia bilang Yusuf sudah mati ya, sekarang saya tidak mau lagi Benyamin itu mati. Sekarang kita lanjutkan Kejadian pasal 43. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu kata Yehuda ya, lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Ya, jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jadi saudara, Yakub dan anak lelakinya tidak mendapat kelegaan dari bencana kelaparan itu. Ya, gandum yang diberikan oleh Yusuf tidak cukup karena hebat sekali. 7 tahun kelaparan itu sangat panjang dan lama. Ya, mereka tidak dapat melihat rencana keseluruhan yang Allah lakukan untuk mengutus mereka ke Mesir ya, dan untuk mempertemukan mereka kembali dengan Yusuf dan diberi makan dari gudang-gudang di Mesir. Saudara, kita melihat mereka belum menyadari ya bahwa itu adalah Yusuf ya, yang sudah mereka niat jahat dulu mau membunuh, saudara. Ya, dan di saat dikatakan ya Yakub menyuruh anak-anaknya pergi lagi beli gandum di Mesir karena kita sudah tidak ada bahan makanan. Tetapi mereka berkata, bagaimana caranya kita akan balik ke sana tanpa Benyamin adik kita, karena orang itu ya yang berkata di Mesir, kamu tidak boleh masuk ke sini kalau tidak membawa adikmu itu. Dan mereka bilang, kalau ayah tidak mengizinkan kami membawa Benyamin, ya sudah kita tidak akan balik ke sana, ya sudah kita enggak makan. Tetapi ayat yang kelima, jika engkau tidak membiarkan dia pergi,
Ya maka kami tidak akan pergi ke sana sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak akan boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Ayat 6, lalu berkatalah Israel, yaitu Yakub saudara ya, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu, adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Ayat yang ke-8, lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Ya, dia bilang, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, karena sudah tidak ada gandum. Ya, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Ayat yang ke-9, akulah yang menanggung ya dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jadi Yehuda berkata, ya izinkan kami membawa Benyamin, ya karena itu permintaan Yusuf. Karena Yusuf ingin ketemu saudara dengan adik kandungnya yaitu Benyamin yang lahir dari Rahel. Ya, dan akhirnya saudara dia berkata, aku menjadi taruhan ya. Dia izin kepada ayahnya Yakub, ya kata Yehuda, kalau sampai dia ada apa-apa maka akulah yang berhak kamu tuntut dan aku akan berdosa terhadap kamu selama-lamanya. Kenapa Yakub tidak mengizinkan mereka membawa Benyamin? Karena dulu itu pernah terjadi kepada Yusuf. Ya Yusuf, ya mereka bilang mati diterkam binatang buas. Yakub sudah tidak percaya kepada mereka ini saudara, karena mereka membiarkan dulu Yusuf mati. Ya lalu di sini dikatakan ayat yang ke-10, jika kita tidak berlambat-lambat maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Ya mereka dia bilang kalau dari kemarin-kemarin ayah sudah mengizinkan, ya sudah 2 kali kami sudah balik ke sini ya, udah dapat makanan, ini kita sudah semakin menipis makanan kita. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, ya jadi di sini Yehuda bagus saudara, dia menunjukkan tanggung jawab sepenuhnya ya. Untuk keamanan dan keselamatan Benyamin. Dia tidak tahu apa artinya hal itu baginya nanti. Namun ia bertekad untuk melakukan tugasnya. Pada akhirnya kata-kata Yehuda yang menggugah menyebabkan Yusuf tidak bisa menahan emosinya. Ya lalu menunjukkan siapa dirinya, nanti kita akan lihat ya kepada kakak-kakaknya itu. Ya memang saudara menerima tanggung jawab itu sulit, namun itu membangun karakter dan kepercayaan diri, mendapatkan penghargaan dari orang lain dan memotivasi kita untuk hidup lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Ya sehingga Yehuda mengambil alih tanggung jawab, dia bilang berikan aku tanggung jawab ayah, akulah yang akan bertanggung jawab ya kalau Benyamin sampai terjadi apa-apa. Lalu saudara ayat yang ke-10 saya dikatakan, ayat yang ke-10, jika kita tidak berlambat-lambat, kita sudah 2 kali pulang, kata Yehuda. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan ya. Buah kemiri dan buah badam, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Ayat 13, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. 14, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya ia membiarkan saudaramu yang lain beserta dengan Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Akhirnya Yakub juga sudah berserah dan pasrah. Dia bilang ya sudah. Ya kalau begitu bawa persembahan kepada Yusuf, bawa juga uang 2 kali lipat. Mungkin yang lalu itu kehilafan dari pegawainya sehingga uang kalian itu ya kebawa di karung, sekarang kembalikan lagi. Ya dan biarlah juga orang itu mau mengembalikan kalian kembali dengan selamat. Dia bilang, tapi kalaupun tidak, ya sudah aku pun rela kehilangan anak-anakku, kata Yakub ya.
Di sana dikatakan ya pemberian balsam, madu, rempah-rempah, buah kemiri dan buah badam itu adalah merupakan bahan-bahan khusus yang bernilai tinggi dan tidak biasa terdapat di Mesir. Karena adanya bencana kelaparan, benda-benda itu semakin jarang. Yakub menyuruh mereka untuk bertukar dengan Yusuf, bawa bahan-bahan yang tidak ada di Mesir juga itu dibawa. Ya, dan dikatakan di sana saudara, ya ayat yang ke-12 ya, dan bawalah uang dia bilang di sana untuk membayar ya apa yang dulu mungkin dia salah kembalikan. Akhirnya mereka berangkat ya dan menemui Yusuf. Saya dikatakan ayat yang ke 14, Allah yang maha kuasa kata Yakub, kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin. Ya juga mereka bawa bersiap dan pergi ke Mesir, kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ayat 16, ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. 17, orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Ayat yang ke-18, lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung. Ya, kita pada mulanya itu. Supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai. Kita akan diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan, tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Saudara yang terkasih, akhirnya mereka diundang makan sama Yusuf, disuruh potong ya lembu untuk mereka dihidangkan makan. Tapi mereka menjadi takut. Mereka berpikir nih dulu gara-gara uang yang kita bawa itu ya, yang ditaruh di karung kita ini dijebak, pasti kita akan mau dijadikan budak di sini, keledai kita akan diambil. Mereka berpikir begitu. Ini pasti gara-gara uang itu yang ada di dalam karung. Ketika kakak-kakak Yusuf tiba di rumah di Mesir, mereka mendapati bahwa di dalam karung gandum itu kan dulu terdapat uang ya, yang mereka pakai untuk membayar gandum tersebut. Beberapa bulan kemudian ya, ketika tiba saat kembali ke Mesir untuk mendapat makanan lagi, ya Yakub akhirnya menyuruh mereka, bawa, jangan-jangan kamu tuh dulu dijebak. Ya, uangmu dikembalikan, ya kamu akan diuji. Yakub tidak berusaha meloloskan diri dari sesuatu. Dia adalah orang yang berintegritas ya, yang membayar apa yang dibelinya. Entah dia harus membayar apapun ya, tapi dia punya integritas yang tinggi. Maka kita juga seharusnya seperti itu saudara ya. Kita melihat dan kita belajar hari ini ya dari sebuah kisah bahwa ya kejujuran, integritas itu sangat diperlukan. Ya, Yakub menyuruh mereka bawa lagi uang itu. Karena mereka juga berpikir gara-gara uang itulah mereka pasti akan dihukum kembali di Mesir. Mereka berpikir mereka dijebak. Tapi Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga kepala rumah Yusuf berkata, Allah yang maha kuasa. Ya, Allah ayahmu, Allahmu dan ayah bapamu itulah yang menyertai kamu. Karena itu jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk hidup dalam kebenaran. Biar kita mau sungguh-sungguh datang di kaki Tuhan, mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapak, kami belajar malam hari ini ya bahwa
Ketika Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, maka Tuhan yang mengatur segalanya. Biarlah kami juga belajar memiliki integritas seperti Yakub yang menyuruh mereka membayar apa yang sudah dibeli. Kami belajar malam ini, Tuhan ajar kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan, melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga yang setia mencari Engkau. Suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan, hidup takut Tuhan. Diberkati dalam masa depan anak-anak kami, jodoh mereka Tuhan yang memberkati. Bahkan keluarga besar kami Tuhan Engkau memberkati. Orang tua kami, kakek nenek kami, oma opa kami, keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, jamah dan lawat. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah Tuhan setiap orang tua, keluarga kami yang sedang terbaring sakit, atau itu kami sendiri, biarlah anugerah-Mu melimpah. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu dan percaya ada kesembuhan terjadi. Berkati juga setiap mereka yang berbeban berat, yang terlilit dengan masalah-masalah yang berat dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, hutang piutang, masalah keuangan. Biar Tuhan turut bekerja, yang menjual aset Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang terlilit dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terlibat dengan perselingkuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah ada kelepasan terjadi. Engkau memberkati Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam masalah-masalah, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, semuanya dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ketakutan, setiap mereka juga yang ada di dalam Tuhan kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat penenang, obat tidur, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah anugerah-Mu Tuhan membebaskan setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, shalom bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Kami berdoa Indonesia dalam tangan Tuhan, diselamatkan, rakyatnya dipulihkan, keadaan bangsa ini dipulihkan Tuhan. Segala kekacauan, roh-roh terorisme kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan turut bekerja. Kami percaya jika bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, maka sia-sia usaha para penjaganya. Kami berdoa Bapa, berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Biarlah orang-orang, anak-anak-Mu yang mengaku percaya pada-Mu hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Berkati Tuhan untuk semua yang ada di atas bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, yang terus berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berkati siapa mereka rindu punya keturunan ilahi, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, dan Tuhan akan membuat hidup-Mu berhasil, dan Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.